mengenai cantik lahir, memang dalam Quran juga banyak disebutkan, bukan banyak ya, tapi lebih Quran menyoroti ternyata adanya sosok yang menjadi role model atau panutan dalam kecantikan hati. Kira-kira ada yang tahu nggak, Bu? Atau Sister Villa di sini ada yang sudah pernah mendengar sebelumnya? Ada dua sosok yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang dua orang ini adalah representatif dari kecantikan lahir, secara batin, maaf. Oh, istri Rasulullah itu berdasarkan hadis ya. Ini Quran. Jadi di Quran, ya betul. Ya, jadi Sayyidah Maryam merupakan sosok yang disebut namanya dalam Al-Quran. Nah, jadi kalau dalam Al-Quran itu penyebutan untuk cantik secara batin itu ada sebutannya. Kalau dalam Quran itu disebutnya orang-orang yang cantik secara batin itu disebutnya qanitin. Dari kata kunut. Kunut itu artinya khusyuk. Khusyuk yang dimaksud ini bukan sekedar khusyuk, tapi dia sudah biasa, sudah terbangun kebiasaannya dalam ibadah yang penuh dengan ketaatan. Jadi bukan sembarang khusyuk yang kita tahu ya, tapi khusyuk di sini tuh yang sudah dibangun terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan sampai Allah menyebutkan namanya dalam Al-Quran. Berarti memang Sayyidah Maryam ini salah satu, kalau kita bilangnya Miss Universe-nya Al-Quran, yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, dan ternyata tidak hanya Maryam, ada juga istri Fir'aun. Mungkin boleh sambil dibuka Qurannya, ibu-ibu, Sister Bella semua bawa Quran ya? Ya. Oh belum ya, nggak apa-apa, boleh lewat handphone aja. Ya, ada di surat At-Tahrim ayat 11 sampai 12. Surat At-Tahrim, Quran surat At-Tahrim ayat 11 dan ayat 12. Juz 28 ya, terakhir. Ayat juz 28 surat yang terakhir. Ayat 11 dan 12. Mungkin ada yang mau membacakan? Ayat 11 dan ayat 12. Boleh, Bu. Tadi siapa namanya? Bu Vivi ya? Ya. Imrana. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Ya. Surahul Azim. Ya, jadi tadi disebutkan ya, sesungguhnya Allah seumpama, semisal. Nah, jadi ada contoh yang diberikan dalam Al-Quran, perumpamaan orang-orang beriman itu disebutkan Imro'ata Fir'aun dan Maryam binti
Imran ya. Jadi dalam Quran itu memberikan penghargaan lah. Jadi dalam Al-Quran nama yang disebutkan itu bisa jadi dua. Penghargaan atas dirinya selama hidup di dunia, atau bisa juga penghinaan. Jadi ini masuk ke ijazul Quran, jadi mukjizat Al-Quran. Makanya tidak semua nabi itu ada yang disebut namanya. Ada juga hanya sifatnya atau mungkin kisahnya. Kayak misalnya Ashabul Qaryah atau Ashabur Ros. Nah, jadi Maryam dan Asiyah ya, kalau di beberapa tafsir klasik itu disebutkan Imra'atu Fir'aun, itu istrinya Fir'aun itu Asiyah. Jadi Siti Asiyah itu salah satu dari dua wanita yang memiliki keistimewaan di dalam ketaatan. Jadi kalau kita dengar kisahnya, beliau itu menjadi istri Fir'aun tapi tidak merasakan kenikmatan, kemewahan, malah cenderung kepada penyiksaan, kekerasan ya. Kalau zaman sekarang mungkin sering KDRT gitu ya, nggak dinafkahin tapi di KDRT gitu ya. Sampai ajalnya menjemput. Jadi ajal menjemput itu di tangan suaminya, di tangan Fir'aun. Nah, di sini sebenarnya tidak hanya ayat, tapi juga menjelaskan bahwa ternyata keimanan yang kuat itu menjadi patokan bagi single parent, baik itu secara ditinggal meninggal suaminya, ataupun single parent karena suaminya tidak berperan gitu. Jadi kuncinya yang sering kita lupakan ketika kita berjuang sendirian, itu kita sering melupakan kekuatan atau pertolongan Allah. Jadi merasa saya bisa hidup sendiri, saya cukup independen gitu. Tapi kita melupakan ibadah gitu. Nah, makanya berakhir tidak dengan husnul khotimah gitu. Nah, begitu juga Siti Maryam. Siti Maryam itu dijanjikan Allah untuk dititipkan nabi melalui darah dagingnya. Tapi Allah Allah hanya meniupkan ruhnya saja tanpa memberikan tidak ada pendamping gitu ya. Jadi memang benar-benar Allah titipkan Nabi Isa lewat Siti Maryam karena ketaatannya ya. Jadi Siti Maryam itu juga lahir dari seorang ibu yang taat juga. Nah, kalau ini fun fact-nya adalah ternyata family constellation itu sangat berpengaruh. Jadi kalau misalnya kita saat ini memberikan nafkah anak-anak kita dengan harta yang tidak jelas, maka kita menghancurkan garis keturunan kita sendiri. Siti Maryam itu lahir dari rahim ibu yang benar-benar soleh. Makanya disebutkan keluarga Imran. Keluarga Imran dalam Al-Quran, Ali Imran, itu satu keluarga sangat istimewa karena dimulai dari buyut-buyutnya sampai Imran, bapaknya dan istrinya Hannah itu merupakan orang yang taat. Kunu minal qonitin, semuanya itu orang-orang yang taat. Jadi cantik banget dah secara batin, cantik banget gitu, satu keluarga. Nah, makanya kita sering melihat Miss Universe yang ada di media sosial, termasuk yang tadi ya. Sebenarnya dalam Quran itu sudah disebutkan bahwa Allah memilih langsung Maryam, itu ada di surat An-Nisa ya. Mungkin karena kita fokusnya tentang sosoknya itu, tapi ini mungkin membantu penjelasan tentang kenapa Maryam yang dipilih ya. Kemudian selain itu, dua sosok tadi menjadi teladan bagi kita, sehingga kita bisa menyimpulkan berdasarkan ulama tafsir ya, tipologi perempuan soleha itu kurang lebih ada 4. Yang pertama, taat kepada Allah. Yang kedua, memiliki kesabaran yang tinggi ya. Kalau kita lihat kisahnya Siti Asiyah ya, dan begitu juga kisahnya Maryam, 9 bulan tanpa suami, kemudian mengasingkan diri, sekalinya keluar
dengan anak bayi langsung dihina, dicaci maki, bahkan cenderung direndahkan oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu. Ya, kalau kita nggak punya, kalau kesabaran kita setipis tisu mana sanggup ya. Ya, begitu juga Siti Aisyah sampai akhirnya maut kematian di tangan suaminya. Itu Siti Aisyah hanya bisa berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong siapkan saya rumah di surga. Saking sabarnya, saking taatnya, saking yakinnya atas pertolongan Allah. Padahal udah, ya kalau kita mah pasti udah kabur ya. Ya udah saya ini gitu ya. Mungkin yang nggak tahu ya. Iman zaman sekarang kan kurang lebih tidak sekuat orang-orang pilihan Allah gitu ya. Nah, lalu yang ketiga itu ada ikhlas dengan ketentuan Allah. Ya, ini menyangkut tadi ya. Kemudian yang keempat, menjaga kehormatan. Ya. Jadi biarpun Siti Asiyah itu diinjak-injak, disiksa dengan Firaun, tapi beliau tetap menghormati Firaun sebagai suaminya. Dia nggak pernah, Siti Asiyah itu tidak pernah mengumbar aib-aib suaminya yang ya se-NPD itu ya. Kalau kita kan bahasanya gitu ya, se-NPD itu. Kalau zaman sekarang udah curhat hidup dengan suami MPD apa-apa banyak. Kalau zaman dulu nggak ada tuh curhatan suami MPD ya, tanpa perlu dicurhat kita juga udah tahu menilai Firaun seperti apa ya gitu. Nah, begitu juga dengan Siti Maryam ya, sangat-sangat menjaga kehormatan. Jadi di sini sampai Allah sendiri yang tadi ya menjaga Siti Maryam adalah sosok wanita yang menjaga kehormatannya. Sampai dalam Al-Quran disebutkan itu. Karena tuduhan orang Yahudi pada saat itu, Maryam adalah istilahnya kalau bahasa sekarang tuh pelacur gitu ya. Nggak punya, bagi mereka hamil di luar nikah tuh sangat-sangat mencoreng nama keluarga, sangat-sangat perbuatan yang benar-benar ya hina, benar. Perbuatan yang sangat hina, apalagi Maryam dan keluarganya itu dipercaya untuk menjaga Baitul Maqdis. Nah, jadi kayak keluarga ulama, keluarga alim ulama, tapi kok anaknya. Nah, itu kan kalau penilaian orang Yahudi ya. Makanya sama Allah dikasih garis merah, di underline gitu ya istilahnya. Dia tuh menghormati kehormatannya, suci, dia tuh enggak gitu. Sama Allah sendiri yang membela. Allah sendiri yang membela tuduhan orang Yahudi atas Maryam. Makanya dua sosok ini sudah bisa kita tarik garis bahwa memang cantik lahir dan batin itu bukan hal yang mustahil. Nah, dan dari Al-Quran pun dua sosok ini sudah cukup mewakili. Belum lagi dengan ummahatul mukminin yang lain ya. Jadi untuk bagi perempuan, khususnya dalam Islam, perempuan itu sangat istimewa. Gitu. Nah, mungkin ini ada tips merawat hati. Tips merawat hati yang pertama bisa dengan zikir ya. Ini Ibu mungkin Sister Lila semua sudah tahu ya. Dengan zikir, mengingat Allah, sebagaimana surat Ar-Ra'd ayat 28 ya, yang artinya ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Kemudian membaca dan tadabbur Al-Quran ya, mungkin yang kita lakukan hari ini, saat ini kita sedang mentadaburi Al-Quran. Itu juga menjadi proses untuk mensucikan hati kita, membersihkan hati kita dan merawat hati. Kemudian ikhlas dalam amal. Nah, kayaknya kalau zaman sekarang mungkin ada yang berbagi untuk menebar kebaikan gitu ya. Tapi sesungguhnya dalam hadis pun yang disarankan adalah untuk menyembunyikan tangan kiri ketika bersedekah. Ya. Jadi memang afdol, lebih fadil, maksudnya afdol itu lebih baik gitu. Lebih baik apapun bentuk kebaikannya, cukup Allah dan dirimu saja yang tahu. Nah, di media sosial itu kan akhirnya niat bercampur ya, antara niat kebaikan dengan riya. Kita nggak tahu karena memang yang tahu isi hati kan cuman Allah aja. Nah, makanya untuk menghindari suuzon atau mungkin nanti dengan niat kita postingnya baik tapi kan ada orang-orang yang nggak suka, lebih baik kita menyembunyikan amalan kita. Itu.
Ya. Kemudian yang ketiga, menjauhi dengki dan hasad. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi ya. Kalau misalnya kita dari segi yang sedekah, nah ini dari sudut pandang orang yang menyaksikan. Nah, kita ketika melihat orang bisa bersedekah, bisa naik haji, bisa umroh, tidak perlulah kita untuk berhasad dan dengki. Karena semua orang tuh sudah dengan takaran rezekinya masing-masing. Bisa jadi orang yang haji atau umroh, karena kita tidak tahu apa yang sudah yang dilakukan dia sebelumnya. Misalnya mati-matian bekerja dari pagi pulang pagi lagi untuk bisa umroh, ya kan? Sedangkan kita cuman main TikTok atau scroll IG. Ih, kok dia udah berangkat? Kok dia udah haji? Nah, kita nggak tahu ya apa usaha dia di belakang itu. Nah, maka tidak perlu untuk berdengki dan hasad, karena memang hasad ini dapat membakar kayu. Membakar kayu artinya membakar semua kebaikan kita. Jadi kan sia-sia ya amalan kita juga karena hasad dan dengki ini. Kemudian sabar dan syukur. Ya, ini berkaitan dengan hasad dan dengki. Daripada kita capek-capek untuk mengotori amal-amal kita, lebih baik kita cukup bersyukur dan bersabar. Semoga Allah beri kita kesempatan yang sama gitu. Nah, kemudian yang terakhir, bertaubat dan istighfar. Nah, bertaubat dan istighfar ini sangat krusial. Karena sebelum masuk untuk merawat hati, kita harus mensucikan dulu. Sebenarnya ini tahap pertama, bertaubat dan istighfar. Sister Villa pernah sholat taubat? Ya, kalau dianjurkan kan minimal sekali setahun sekali ya. Tapi kalau bisa lebih sering, lebih bagus. Dengan catatan, tidak mengulangi kesalahan. Karena ketika kita nggak tahu ya, mungkin kita semua ditutupi aib-aibnya hari ini. Kita mengetahui apa saja yang sudah kita lakukan di masa lalu. Ketika kita sudah sholat taubat dan kita mengulangi kesalahan yang sama dengan asumsi setelah ini masih bisa taubat, maka nanti level istiqomah kita akan menipis. Yang selama ini kita bangun ibadah-ibadah kita mungkin sudah tidak bisa seistiqomah dulu. Kita cenderung kayak misalnya kita biasa puasa sunnah, karena pernah maksiat, habis itu udah antar sholat taubat lagi. Setelah itu ibadah sunnah kita nggak bisa kita jaga seutuhnya kayak sebelumnya. Puasa sunnahnya jadi gampang batal, kemudian sholat tahajudnya jadi sering bolong. Akhirnya nggak bisa lagi tuh istiqomah, karena itu tadi kita sudah melewati batas. Kayak orang kalau minum obat, awalnya dosisnya tipis, ya rendah ya, tapi karena kecanduan terus udah naikin lagi. Semakin sering dia semakin dia sering minum obat, maka dosisnya semakin naik, ya kan? Jadi karena itu tadi maksiat taubat, maksiat lagi taubat. Nah nanti bisa jadi bisa juga sebaliknya, nanti dosa kita malah semakin dosa-dosa yang akan kita lakukan malah semakin ekstrim gitu. Bisa juga seperti itu, karena level pelindungan kita, garis kesadaran kita itu sudah mulai menipis karena sering melanggar komitmen kita sendiri. Nah, ini yang makanya ini yang akhirnya bisa membuat kita husnul khotimah atau su'ul khotimah akhirnya. Itu. Karena memang itu tadi, karena kebiasaan untuk maksiat, taubat, maksiat lagi, taubat lagi, begitu. Jadi sama ya kayak orang yang murtad, mualaf gitu. Itu udah, murtadnya aja udah dosa banget ya. Udah tidak masuk Islam lagi gitu. Apalagi mualaf lagi dan murtad lagi. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, mungkin ini yang terakhir. Untuk hikmah yang bisa diambil, yang pertama, kecantikan wajah itu bisa pudar, tetapi kecantikan iman itu abadi. Setuju? Setuju ya? Kalau kecantikan wajah seiring berjalannya usia kita akan keriput, tidak menarik lagi begitu ya. Tapi kebaikan kita
kecantikan sejati kita, amalan kita itu akan abadi, bahkan berbuah manis. Gitu. Jadi memang yang ditekankan dalam Islam itu iman. Ya, makanya dalam Quran juga Allah tidak membeda-bedakan status manusia. Jadi yang membedakan adalah ketakwaan. Kemudian kecantikan sejatinya hadir dari hati yang bersih, keindahan iman dan ketaatan yang dilakukan selama terus-menerus. Ya, makanya Sayyidah Maryam dan Siti Asya itu juga mendapatkan penghargaan bukan karena semalam sholat atau dalam semalam menghatamkan Quran, bukan, tapi karena ibadah yang dilakukan terus-menerus panjang hayat. Kemudian merawat hati untuk memancarkan iman bisa dimulai dengan menjaga keutuhan ibadah, menjaga lisan, bertaubat dan menebar kebaikan untuk orang-orang sekitar. Sebenarnya mudah sekali ya. Sedekah senyum itu sudah menjadi awal untuk mensucikan, atau bisa menjadi cara untuk merawat hati kita. Ya, dengan senyum itu nanti outputnya akan ke pikiran. Jadi ketika kita sedih, kemudian kita coba untuk senyum, termasuk senyum dengan keadaan ya, itu juga mengubah mindset kita yang tadinya negatif menjadi positif. Nah, ketika kita senyum ke orang lain, itu kenapa disebut sedekah? Karena mungkin begini, ketika di jalan nih, kita nggak tahu kondisi orang itu seperti apa. Ada mungkin pemulung yang kelelahan, atau mungkin ada yang berjualan tidak laku begitu ya. Terus kita berikan senyuman. Wah, itu mengobati rasa capeknya selama sehari itu. Iya. Nah, itu sedekah. Sedekah yang langsung menebus ke hati orang yang kita beri gitu. Jadi memang keramahan itu kenapa disebut sedekah yang paling hemat ya, minimal. Nah, karena tidak perlu menggunakan materi apapun, cukup dengan ya senyum ya, otot-otot wajah gitu. Ya, itu sangat ya, dalam Islam memang sangat hal detail sekecil apapun ya sangat diperhatikan gitu. Makanya alhamdulillah kita harus selalu bersyukur. Makanya kalau ada kajian selalu yang pertama disebutkan kehadirat Allah, itu bukan sekedar formalitas dalam sambutan, tapi itu mengandung makna. Keberadaan kita semua di sini, pertemuan kita hari ini, itu merupakan doa maaf. Jadi merupakan doa dari doa-doa kita di masa lalu. Entah itu ada yang berniat untuk mengamalkan ilmunya, ada yang berusaha untuk memperbaiki dirinya, ada yang mungkin menyiapkan bekal untuk hari akhirnya. Jadi pertemuan di sini bukan hanya sebatas ya, termasuk Ibu Debbie ya, niatnya untuk untuk membiasakan diri untuk mengaji, itu juga termasuk doa yang Allah ijabah hari ini. Ya, mungkin ini kelihatan mendramatisir ya, tapi entah kenapa memang Allah mempertemukan kita tuh di waktu yang tepat, dan semoga kajian ini menjadikan ruang refleksi kita untuk terus berusaha, untuk terus improvisasi diri, memperbaiki diri. Termasuk apa yang saya sampaikan tadi itu sebuah evaluasi untuk diri saya. Apakah hari ini saya sudah benar-benar cantik secara lahir, secara batin, begitu kan? Ya, ini untuk semuanya. Karena memang
akhir zaman ini. Kalau boleh saya cerita ya Bu, ya Sister Villa di sini. Ini mungkin live ya. Tapi mungkin ini sedikit catatan saya sebagai mewakili diri saya sebagai penyuluh agama Islam. Memang kami biasa terjun di majelis taklim. Tapi yang benar-benar memberikan kajian yang bermanfaat itu jarang sekali ditemukan. Makanya ketika saya ada di sini, sebelumnya saya merasa untuk kita perlu bersama-sama membangun kualitas pengajian kita yang lebih baik. Yang outputnya itu bukan sekedar FOMO, bukan sekedar status mengaji gitu ya. Bukan, tapi ternyata Al-Quran tuh banyak sekali menyimpan pesan yang tidak sampai di kita. Dan tidak semua para daiyah bisa membumikan gitu. Termasuk saya ini masih baru, tapi mari alhamdulillah saya diterima di sini. Semoga saya bisa mengamalkan, dan teman-teman dan Sister Villa yang ada di sini, kalau ada apapun silahkan tanyakan. Insya Allah kita belajar bareng-bareng. Atau punya insight tentang sesuatu boleh disampaikan di sini. Saya tidak ingin monolog ya, kalau bisa kita berdialog. Karena dari dialog itulah, karena dari pengalaman, apalagi di sini lebih tua dari saya, pengalamannya lebih banyak, itu jauh lebih bermanfaat ketimbang hanya teori gitu. Ya. Jadi terima kasih. Mungkin ini sekaligus menutup. Sebelum menutup boleh ada pertanyaan dulu, dan saya mohon maaf tadi tidak tahu kenapa kayak sedih gitu. Ya. Ya mungkin dari saya itu ya. Selanjutnya mungkin dari Sister Villa yang lain deh. Sister Villa ada yang mau punya pertanyaan atau sharing, boleh. Kita di sini nggak formal-formal banget ya, Sister Villa ya. Jadi silakan diskusinya santai aja. Saya mau tanya, Berkaitan namanya sama, siapa? iya. Saya Uli, berkaitan sama sholat tobat tuh yang tadi. Itu kan tadi tuh bilang kalau misalkan kita sholat tobat, nanti kita siap. Ke sholat tobat lagi siap. Maksudnya sih yang gede-gede ya, misalkan ibah. Iya, iya, iya. Kan bisa tuh. Iya, iya betul Bu. Iya, iya. Habis ngomongin dia. Sholat tobat. Besok nih temen saya ngomongin lagi. Iya. Nah, baik itu gimana ya? Iya. Emang harus musuhin dia, juga Iya. atau gimana ya? Jadi baiknya tuh sholat tobat itu apa tiap hari? Apa emang kayak ya gimana supaya nggak gitu? Jadi kayak tukang sambal Iya, ya? iya, iya, betul. Iya. Iya, betul, betul. Ya. Tadi ada taubat dan istighfar. Nah, istighfar itu sebenarnya rem. Misalnya kita udah inget nih, oh kita udah sholat tobat, tapi barusan kita ngegibah. Istighfar dan berhenti menggibah. Begitu. Kalau mau diperbarui sholat tobatnya, nggak apa-apa. Kita nggak tahu sholat tobat yang mana yang diterima. Tapi jangan sampai itu tadi level maksiatnya mungkin ya ditambah gitu. Memperbarui sholat tobat itu boleh, dan bahkan kalau bisa dianjurkan. Setiap individu punya waktu masing-masing untuk memperbarui niat ya, itu silakan. Tapi mungkin maksiatnya. Jadi ketika kita ingat, oh kita sudah sholat tobat, ya itu istighfar dan berhenti. Bukan melanjutkan, oh ya udah nggak apa lanjut aja udah nanggung gitu ya. Ya mungkin itu ya. Ya. Jadi iman itu sebenarnya tidak hanya yakin. Iman itu tentang kesadaran. Makanya kita ini kebanyakan doktrin. Seharusnya, dan bahkan Quran sendiri turun dengan ayat pertama membaca. Artinya iman itu tidak berdiri sendirian, tidak hanya sekedar yakin, tapi iman itu berdiri dengan akal. Nah itu tadi yang satu contoh ya Bu ya, itu benar. Jadi ketika kita udah sholat tobat, itu kan berarti yang mengingatkan sebenarnya otak kita ya, kita udah mengingat apa yang kita lakukan nih kemarin gitu. Nah ketika kita sudah sadar, maka sudah seharusnya bagi kita untuk memperbarui lagi keimanan kita tadi dengan istighfar dan berhenti gitu.
Nah, jadi memang menjadi pribadi. Nah, kita kebayang ya, jadi kembali lagi ke Siti Maryam dan Asiyah. Nggak ada temen gibah itu ya. Berarti benar-benar lurus-lurusnya ya. Masya Allah, gitu. Mungkin itu untuk, mungkin itu jawabannya biar. Kalau tadi kan nanyanya setelah sholat taubat gibah lagi. Nah, kalau saya mekanisme atau sholat taubat itu prosedurnya seperti apa sih? Nah, apakah seperti ya sholat sunnah biasa diniatkan taubat terus istighfar banyak-banyak atau memang ada panduannya? Untuk sholat taubat ada panduannya. Itu kalau untuk pelaksanaannya bisa lebih enak waktu sepi ya. Sepertiga malam. Jadi ketika tahajud atau sebelum tahajud sholat taubat dulu. Karena kenapa nabi-nabi itu punya waktu meditasi? Karena ketika sepi sendiri di tengah malam, itu suara hati sering berdialog. Makanya kenapa dianjurkan untuk bangun di sepertiga malam meskipun sedikit. Nah, dan disitulah waktu yang tepat untuk sholat taubat. Ketika sunyi, kita tuh sedang berdialog dengan Tuhan dan dengan diri kita sendiri, karena nggak ada yang ngedengerin. Nah, dan di waktu itu bisa untuk mencurahkan semua keluh kesah kita ya, termasuk amarah. Amarah boleh di situ. Maksudnya apa yang bikin kita jengkel silahkan saja gitu. Termasuk taubat kesalahan kita yang lalu ya, itu dianjurkan di sepertiga malam. Untuk teknisnya mungkin nanti kita bahas khusus ya, biar kita bisa praktekkan juga. Nanti ada sesi khusus sholat taubat, bagaimana pelaksanaannya biar lebih enak gitu ya, biar kita tahu bacaan yang benarnya seperti apa, kemudian apa saja fadilah dan anjuran yang bisa dilakukan gitu ya. Iya. Sebenarnya nanya sih Ustazah, Iya. cuma saya libur ya. Alhamdulillah lumayan dekat di sini ya. Jadi nyambung nih kita pada saat Ustazah nangis terus Ustazah bilang ini mungkin perkumpulan kita adalah doa. Gitu. Dan ini memang benar. Karena sejujurnya semenjak saya pindah di sini, kebetulan saya orang baru di sini, saya ingin sekali mengikuti kajian. Tapi terhalang dengan berbagai alasan, anak, suami, gitu ya. Gitu. Salah satunya saya juga tidak bisa berkendara, mau motor, mau mobil, ya pada ada gitu ya. Jadi artinya yang saya lakukan hanya bisa berjalan. Gitu. Akhirnya saya nggak mau nih kosong kayak gini. Hati, pikiran kan harus dikasih makan ya. Gitu. Betul. Selain diri kita makan, ya. Anak-anak saya juga saya nggak mau kita bertetangga tapi tidak kenal tetangga.